I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ansari dari kelas 10I. Di sini saya akan membaca cerpen yang berjudul Pengorbanan Seorang Ibu. Karyanya Tika Yuranti. Di sebuah desa ada seorang ibu yang sudah tua. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit. Dia hanya mempunyai 1 anak laki-laki. Jadi ibu itu hanya hidup berdua dengan anaknya. Sang ibu sering sakit-sakitan, ditambah sering sekali merasa sedih memikirkan anaknya satu-satunya. Anaknya mempunyai tabiat yang sangat buruk, yaitu mencuri, berjudi, mengadu ayam, dan banyak lagi. Anaknya pun tidak pernah peduli dengan ibunya. Ibu itu sering menangis menatapi nasibnya yang malang. Dan ia sering berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah sadarkan anak satu-satunya yang kusayangi supaya tidak berbuat dosa lagi. Aku ingin dia berubah dan menyayangiku, lalu aku menghabiskan sisa hidupku dengan bahagia. Aku sudah tua dan ingin menyaksikan dia bertobat sebelum aku mati. Namun, semakin lama, si anak semakin larut dengan perbuatan jahatnya. Sudah sangat sering ia keluar masuk penjara karena kejahatan yang dilakukannya. Dia tidak pernah menyesal dan dia tidak pernah berubah sedikit pun. Ibunya sangat sedih melihatnya. Suatu hari, ia kembali mencuri di rumah penduduk desa. Namun, malam dia tertangkap. Dia tidak lagi di penjara, tapi dibawa ke hadapan raja untuk diadili dan dijatuhkan hukuman pancung. Pengumuman itu diumumkan ke seluruh desa. Hukuman akan dilakukan keesokan harinya di depan rakyat desa, dan tepat pada saat lonceng berdendang menandakan pukul 6 pagi dan menandakan hukuman itu dilakukan. Berita hukuman itu sampai ke telinga si ibu. Dia menangis meratapi anak yang disayanginya dan berdoa berlutut kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah anak hamba, biarkan hamba yang sudah tua ini yang menanggung dosanya. Dengan tertatih-tatih, dia mendatangi raja dan memohon supaya anaknya dibebaskan. Raja, tolong bebaskan anakku, biar aku yang sudah tua ini menerima hukuman ini, Raja. Saya mohon. Tidak bisa, anakmu sudah keterlaluan. Jika dia dibiarkan, dia akan sangat merugikan warga. Lagi pula, dari dulu sampai sekarang, dia tidak pernah berubah. Keputusan raja sudah sangat bulat. Anaknya harus menjalani hukuman. Dengan hati hancur, ibu kembali ke rumah. Tak hentinya dia berdoa supaya anaknya diampuni, dan akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Dan dalam mimpinya, dia bertemu dengan Tuhan. Keesokan harinya, di tempat yang sudah ditentukan, rakyat berbondong-bondong menyaksikan hukuman tersebut. Sang algojo sudah siap dengan pancungnya, dan anak sudah pasrah dengan nasibnya. Terbayang di mata sang anak wajah ibunya yang sudah tua, dan tanpa terasa ia menangis menyesali perbuatannya. Dia tidak tega meninggalkan ibunya hidup sendirian.
Detik-detik yang dinantikan akhirnya tiba. Sampai waktu yang ditentukan tiba, lonceng belum juga berdendang. Sudah lewat 5 menit dan suasana mulai berisik. Akhirnya petugas yang bertugas membunyikan lonceng datang. Ia mengaku heran karena sejak tadi dia menarik tali lonceng tapi suara dan tangannya tidak ada. Saat mereka semua sedang bingung, tiba-tiba dari tali lonceng itu mengalir darah. Darah itu berasal dari tempat di mana lonceng itu diikat. Dengan jantung berdebar-debar, seluruh rakyat menantikan saat beberapa orang naik ke atas melidiki sumber darah itu. Dan ternyata, tahukah kamu apa yang terjadi? Ternyata di dalam lonceng ditemukan tubuh si ibu tua dengan kepala hancur berlumur darah. Dia memeluk bandul di dalam lonceng yang menyebabkan lonceng tidak berbunyi. Dan sebagai gantinya, kepala yang terbentur di dinding lonceng. Seluruh orang yang menyaksikan kejadian itu tertunduk dan meneteskan air mata. Sementara si anak meraung-raung memeluk tubuh ibunya yang sudah diturunkan. Menyesali dirinya yang selalu menyusahkan ibunya. Ternyata malam sebelumnya, si ibu dengan susah payah memanjat ke atas dan mengikat dirinya di lonceng. Memeluk besi dalam lonceng untuk menghindari hukuman pancung anaknya. Demikianlah sangat jelas kasih sayang seorang ibu untuk anaknya. Betapapun jahat si anak, ia tetap mengasihi sepenuh hidupnya. Marilah kita mengasihi orang tua kita masing-masing selagi kita masih mampu, karena mereka adalah sumber kasih Tuhan bagi kita di dunia. Dia yang telah melahirkan kita ke dunia, bahkan saat melahirkan kita, dia melakukan perjuangan yang sangat hebat untuk kita. Dia juga merawat kita dengan kasih sayang dan ikhlas. Sesuatu untuk dijadikan renungan untuk kita, agar kita selalu mencintai sesuatu yang berharga yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Agar kita selalu mencintai sesuatu yang berharga yang tidak bisa dinilai apapun, marilah ambillah waktu untuk berpikir. Itu adalah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk bermain. Itu adalah rahasia di masa muda yang adil, abadi. Ambillah waktu untuk berdoa. Itu adalah sumber ketenangan. Ambillah waktu untuk belajar. Itu adalah sumber kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai. Itulah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ambillah waktu untuk bersahabat. Itu adalah jalan untuk menunjukkan kebahagiaan. Ambillah waktu untuk tertawa. Itu adalah musik yang menggetarkan hati. Ambillah waktu untuk memberi. Itu membuat hidup terasa berarti. Ambillah waktu untuk bekerja. Itu adalah nilai keberhasilan. Ambillah waktu untuk beramal. Itu adalah kunci menuju surga. Gunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu tidak akan bisa diputar kembali. Dan selalulah lihat orang-orang di sekitar kita yang selalu menyayangi kita. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.